Selamat pagi Sri Kandi, bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas jaringan tumbuhan materi kedua. Pada materi pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang jaringan meristem atau jaringan yang masih aktif membelah dan dia akan terus membelah. Nah, yang kedua kita akan mempelajari jaringan dewasa. Apa sih jaringan dewasa itu? Apa saja yang termasuk jaringan dewasa? Mari kita pelajari. Jaringan dewasa. Oke, ketika kita lihat di sini ada gambar parenkim, ada kolenkim, ada sklerenkim. Kan kalian bisa melihat jaringannya? Ya, jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem tadi. Apa sih maksudnya dari jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi sel-sel hasil pembelahan meristem? Diferensiasi sendiri dalam biologi artinya dia adalah pertumbuhan karena kita diferensiasi jaringan ya dari jaringan meristem, maka itu adalah perubahan struktur jaringan yang diikuti dengan spesialisasinya. Maksudnya diferensiasi dan spesialisasi itu dari dia yang umum menjadi khusus. Diferensiasi sendiri itu adalah proses perubahan bentuk jaringannya, ya dari umum menjadi khusus, dan ketika perubahan bentuknya itu terjadi perubahan bentuk, maka diikuti oleh spesialisasi atau fungsi yang berubah. Seperti itu. Ciri dari jaringan dewasa sendiri itu adalah yang pertama, telah mengalami diferensiasi. Yang kedua, pada umumnya tidak membelah lagi. Yang ketiga, bentuknya permanen, tetap. Yang keempat, rongga selnya besar. Dan yang terakhir, dinding sel sudah mengalami penebalan. Lanjut. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya ada 5. Yang pertama adalah epidermis atau jaringan pelindung. Epidermis biasanya yang paling di permukaan ya, paling atas permukaan. Yang kedua jaringan dasar atau parenkim. Yang ketiga jaringan penyongkong, kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut, silem, dan tentunya floem. Dan yang terakhir adalah jaringan pengeluaran atau sekretori. Kita masuk ke yang pertama, jaringan pelindung, jaringan epidermis nih. Teman-teman bisa melihat bentuknya, strukturnya. Jaringan epidermis itu yang paling luar, ya kan? Jaringan pelindung dia yang paling luar yang melindungi jaringan-jaringan di bawahnya, yang entah itu dari luar yang atas upper epidermis atau epidermis bagian bawah, seperti pembungkus ya teman-teman. Merupakan jaringan yang menutupi bagian permukaan tumbuhan yang fungsinya itu sebagai pelindung jelas, membatasi penguapan, penyerapan, dan penyimpanan. Ciri-cirinya seperti apa? Kalian bisa lihat bentuknya seperti balok, tersusun selapis, jaringannya hanya selapis ya di sini, tersusun rapat, tidak ada ruang antar selnya, tidak mengandung klorofil. Seperti itu. Itu jaringan epidermis. Jaringan epidermis sendiri karena dia bentuknya paling atas ya, paling melindungi, dia memiliki derivat. Apa sih derivat? Derivat itu adalah perubahan struktur epidermis. Derivat epidermis itu perubahan struktur epidermis di mana fungsinya juga ikut berubah. Macam-macam derivat epidermis apa saja? Kita lihat. Yang pertama stomata, merupakan celah pada epidermis. Tadi kan kalau dibilang di awal itu epidermis itu tidak ada ruang antar sel, tetapi di dalam selnya itu ada celah nih pada daun. Nah, itu namanya stomata. Fungsinya untuk apa? Pertukaran gas O2, CO2, dan transpirasi. Lentisel itu ada pada batang nih, jaringan batang.
Nah, sama, lubang pada batang juga. Fungsinya apa? Pertukaran gas dan transpirasi. Yang ketiga adalah sel kapas. Terdapat pada tumbuhan tebu dan bambu, yaitu fungsinya mengurangi penguapan dengan menggulung daun. Oke, yang keempat ada trikoma, merupakan rambut-rambut halus yang mudah lepas. Fungsinya membantu penyebaran biji dan melindungi tanaman dari mangsa. Yang kelima, emergensia, duri yang tidak lepas sendiri. Kalau trikoma tadi kan seperti duri, tetapi dia mudah lepas. Tapi kalau emergensia, itu tuh dia benar-benar duri. Contohnya itu ada di duri mawar, kulit rambutan. Mereka tidak bisa lepas. Seperti itu. Yang keenam ada spina atau duri yang tidak mudah lepas dan dilepas. Contohnya itu adalah kulit durian. Biasanya lebih spina itu lebih apa ya? Lebih keras gitu ya. Lanjut, sel kersi memperkuat batang, biasanya ada di alang-alang dan tebu. Filamen, sel-sel mati berlapis ganda, bisa kalian lihat. Litosit dan kutikula atau lapisan lilin yang ada di permukaan tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai stomata. Tadi kan stomata merupakan salah satu derivat dari epidermis ya. Stomata itu merupakan pintu pertukaran dari gas O2, CO2 yang ada di daun. Ada di mana sih? Di mananya daun? Sebenarnya stomata itu ada di permukaan dan di bawah daun. Stomata ini bisa membuka dan bisa menutup. Di sini kalian bisa melihat bentuk ginjal itu ada pada tumbuhan dikotil. Tetapi bentuk halter, kalian bisa lihat bentuknya ya, ginjal dan halter. Kalau halter itu ada pada tumbuhan monokotil. Sama, strukturnya sama, bentuknya yang berbeda. Sama-sama mempunyai sel tetangga dan ada sel penutupnya. Yang sel penutup berguna untuk bisa membuka dan menutup si stomata itu. Seperti itu. Sel penjaga, ada sel penjaga, penutup, dan sel tetangga. Kita lihat cara kerja stomata. Kalian bisa melihat gambar pertama, itu yaitu stomata membuka ya. Stomata membuka tadi di sini ada sel apa sih? Sel penutupnya ya, yang seperti bibir ya kan. Walaupun pada sel halter atau sel ginjal sama-sama sebenarnya hampir mirip ya, bentuknya seperti bibir. Tapi cuma dari keseluruhan bentuknya ginjal atau halter, tergantung dari tumbuhannya itu. Di sini kalian bisa lihat ini sel penjaganya, ya kan, guard selnya. Mengakumulasi ion K+ dari sel tetangga kan. Di sini ini kan ada sel tetangga mengakumulasi dari sel tetangga. Akibatnya tekanan air dalam sel penjaga meningkat sehingga air bergerak dari sel tetangga ke sel penjaga atau kita sebut osmosis. Kemudian sel penjaga ini dia mengembang. Nah, ketika dia mengembang, nah si stomata itu terbuka seperti tertarik ya kan? Ketika dia mengembang, kan ada pertukaran nih di sini. Mengembang, dia semakin tertarik. Nah, kalau menutup, ini posisi menutup, itu adalah ion K+ dalam sel penjaga berkurang. Akibatnya, tekanan air dalam sel penjaga menurun atau mengempis, sehingga air bergerak dari sel penjaga ke sel tetangga.
Seperti itu tadi. Maka stomata itu akan membuka ketika si sel penjaga itu memiliki kelebihan air ya kan, kelebihan air, airnya itu masuk dari sel tetangga, maka dia akan mengembang. Ketika air itu keluar, maka dia akan mengerut atau menetuk. Selanjutnya itu adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kita bisa melihat parenkim itu ada di sini, bentuknya diperbesar seperti ini. Parenkim sendiri memiliki ciri-ciri selnya berbentuk segi enam. Teman-teman bisa melihat ya, terdapat banyak vakuola, berdinding sel tipis, ukuran sel besar dan hidup, banyak terdapat ruang di antara sel, dan dapat membelah secara meristemik. Di sini itu si sel parenkim ini dia itu kalau biasanya pada jaringan dewasa pada umumnya tidak membelah lagi, tetapi pada jaringan parenkim itu tuh dia bisa membelah karena parenkim sendiri memiliki fungsi yaitu regenerasi atau penutupan luka pada tumbuhan itu. Seperti itu. Kita lihat parenkim berdasarkan fungsinya. Ada asimilasi, ada penimbun, ada air, ada udara, ada pengangkut, dan ada penutup luka, regenerasi. Maka si jaringan parenkim ini bisa membelah seperti itu. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya, teman-teman bisa melihat sendiri ada parenkim palisada atau yang berbentuk batang ini ya. Terus yang berbentuk spons, bulat, lipatan, dan bintang. Lanjut, kita ke jaringan ketiga. Jaringan pengangkut ketiga adalah xilem dan floem. Di sini ada xilem, ada floem. Apa sih xilem? Xilem fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sedangkan floem fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Kadang kita bingung ya, fungsi xilem dan floem itu apa sih? Atau terbalik-balik? Kalau ibu sendiri sih waktu awal melihatnya itu, oh floem, pakai F nih, berarti dia dari hasil fotosintesis. Xilem itu berarti yang air dan garam mineral. Oke, kita lanjut. Struktur dari si xilem. Xilem ini memiliki struktur yang tersusun dari trakeit. Nah, di sini ada trakeit, merupakan sel tunggal berukuran panjang dan runcing sebagai lintasan air. Elemen tubuh sel silinder, ya kan, yang tersusun memanjang membentuk struktur tabung. Ini. Lalu, selain itu juga terdapat parenkim xilem dan serat xilem. Ini ada pitnya, oke. Lanjut. Struktur floem. Struktur floem sendiri itu adalah pembuluh tapis, ya kan? Dan pembuluh tapis yang mengandung sitoplasma namun tidak memiliki nukleus. Di samping pembuluh tapis selalu dilengkapi oleh sel pengiringnya. Ada pembuluh tapis dan ada sel pengiringnya. Selain itu juga ada papan tapis, parenkim, floem, dan serat floem. Oke, bisa dilihat ya. Floem dan xilem berdasarkan letaknya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah kolateral atau ketika xilem dan floem saling berdampingan. Di sini ada kolateral terbuka, A dan B kolateral terbuka, kolateral tertutup di sini, dan bikolateral terbuka. Apa itu?
Dapat dikatakan kolateral terbuka ketika kita lihat floem, xilem saling berdampingan, ya kan, di A dan B, tetapi di sini ada kambiumnya. Kalau kolateral tertutup, floem, xilem saling berdampingan, tetapi tidak ada kambiumnya. Dan bikolateral terbuka itu ketika floemnya ada 2, kambiumnya ada 2. Di sini floem luar, floem dalam, xilem, kambium luar, kambium dalam. Itu namanya bikolateral. Tetapi ketika dia cuma kambiumnya 1, ada kambiumnya, oh kolateral terbuka. Kalau tidak ada kambiumnya, berarti kolateral tertutup. Dengan catatan, xilem dan floem berdampingan. Itu namanya kolateral. Kita lanjut yang kedua adalah konsentris. Xilem dan floem saling mengelilingi. Konsentris sendiri ada 2. Konsentris amfikribral dan konsentris amfifasal. Kita lihat yang G sama H. G sama H ini adalah konsentris amfikribral dan yang I sama J itu adalah amfifasal. Apa itu? Kalau amfikribral itu xilem berada di tengah dan floem yang mengelilingi. Kalian bisa lihat, xilem ada di tengah, floem mengelilingi. Ini floem, ini xilem di tengah. Itu amfikribral. Tadi kan saling mengelilingi ya. Ketika xilemnya yang di tengah, maka dia amfikribral. Tetapi ketika floemnya yang ada di tengah, maka dia adalah amfifasal. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga adalah radial. Xilem dan floem itu saling berselang-seling. Ini ada xilem, ada floem, ada xilem, ada floem, ada xilem, ada floem. Di sini juga terlihat ada xilem, ada floem, saling berselang-seling. Itu dia disebut radial. Berdampingan kolateral. Kalau dia mengelilingi, maka konsentris. Seperti itu. Lanjut. Jaringan keempat, jaringan penyongkong. Itu ada kolenkim dan ada sklerenkim. Kalian bisa melihat di 2 jaringan ini. Biasanya sih perbedaannya apa sih? Sama-sama penyongkong, tetapi dia memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Kalian bisa lihat di sini. Terdapat, kalau di kolenkim nih, di kolenkim terdapat penebalan pada bagian sudut dari selulosa. Ada penebalannya. Kalau si sklerenkim ini penebalannya dari lignin. Kolenkim tersusun dari sel-sel hidup, sedangkan sklerenkim tersusun dari sel-sel mati. Dinding selnya kolenkim lunak, kan? Dan plastis. Sedangkan si sklerenkim, dinding selnya letaknya lebih dalam dari si kolenkim. Disusun oleh serat si kolenkim dan disusun oleh sel serat dan sel batu dari sklerenkim. Itu sklerenkim. Bentuknya cenderung heksagonal, ya kan? Heksagonal. Kalau di sini bentuknya cenderung serabut. Menyongkong tumbuhan yang masih muda, itu kolenkim. Nah, yang ini ya, yang masih muda itu kolenkim, menyongkong tumbuhan yang masih muda. Kalau yang sudah dewasa itu skleren. Melihat gambarnya di sini, si kolenkim ini adalah masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Tadi kan fungsinya untuk menguatkan si jaringan tumbuhan muda, ya kan? Penyongkong tumbuhan yang masih muda. Selnya masih hidup, dia bisa membelah, mengandung protoplasma, sel bulat karena penebalan selulosa pada dindingnya, tidak ada ruang antar sel, dan tadi penebalannya karena dari penebalan si selulosa, maka dindingnya itu terdiri dari selulosa.
Sedangkan sklerenkim tadi penyongkong jaringan tumbuhan dewasa ya, maka sel-selnya dia sudah mati, sudah tidak membelah, tidak mengandung protoplasma, tidak ada ruang di antar sel. Bentuknya biasanya lebih seperti serat-serat. Di sini karena dia penyongkong dengan jaringan dewasa juga, maka dia sudah berhenti pertumbuhannya dan perkembangannya. Sklerenkim sendiri itu dibagi menjadi dua, ada sklerate dan ada serat atau serabut. Sklerate itu juga merupakan sel batu. Dia memiliki ciri-ciri keras dan kaku. Hasil dari sklerenkim yang berbentuk sklerate ini itu adalah tempurung kelapa. Kalian bisa mengamati tempurung kelapa itu keras ya, dan butiran pada daging buah pir. Ketika memakan buah pir itu kan ada kayak krenyes-krenyesnya, ada butiran-butiran yang keras. Nah, itu dari sklerate. Nah, kalau yang si serabut atau serat itu contohnya itu ada pada serat daun. Ketika kalian menyobek daun, ya kan? Di situ tuh kan ada serat-seratnya tuh. Nah, itu si serat atau serabut sklerenkim. Tidak hanya pada daun, pada batang, pada kayu, ya kan? Ketika kayu diambil agak sedikit dipotong, ya kan? Dipotong tapi tidak potong langsung habis ya. Di pinggir-pinggirannya itu ada seratnya juga nih, ada serabutnya juga. Nah, itu itu adalah serabut sklerenkim. Seperti itu, jaringan dewasa, pembahasan kita pada jaringan dewasa sendiri tadi ya, ada 5 ya. Nah, besok, pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari organ tumbuhan. Pada pertemuan kali ini pun, Ibu sudah memberikan PDF dari si organ tumbuhan. Teman-teman bisa membaca jika waktunya masih cukup ketika teman-teman sudah mempelajari. Kan kemarin sebenarnya Ibu sudah memberikan PDF nih, yang ini, ya kan, yang jaringan dewasa. Ini adalah penjelasan lebih rincinya lagi nih, lebih secara audio ya. Nah, hari ini juga Ibu sudah memberikan PDF mengenai organ tumbuhan. Kalian bisa baca-baca dulu, terus nanti bisa dikonfirmasi lagi dari pertemuan selanjutnya. Nah, setelah ini nanti pukul 11.30, 11.45 akan ada post-test mengenai jaringan dewasa. Oke, kalau untuk besok akan ada post-test mengenai organ tumbuhan. UH-nya pada bab ini itu akan Ibu ambil dari kemarin post-test pertama, kedua, ketiga dari post-test jaringan meristem, post-test jaringan dewasa, dan yang terakhir post-test post-test organ tumbuhan. Seperti itu. Terima kasih Sri Kandi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati dan mohon maaf jika tadi ada suara-suara backsound yang di belakang ya teman-teman, ada suara ayam dan teman-temannya. Oke, terima kasih.